Mulyadi, udah kelaparan Anda ya? Deddy Mulyadi membuat surat apa ya sebagai gubernur Jawa Barat. Kelaparan lu ya, udah nggak bisa korupsi lu, otak lu cokoy lu ya, disuruh atasan lu bikin program mengatasnamakan rakyat, bantu desa lah, dana bantu desa rakyat lah apa, sampai anak sekolah, buruh segala macam. Bahkan anak sekolah lu mau pintain 1000 per orang. Buat Mbak yang baik, bahwa tidak ada kebijakan gubernur nyuruh ngumpulin uang dari mulai anak sekolah, buruh bangunan, ASN 1000 rupiah. Tidak ada kebijakan itu. Yang ada adalah gubernur menghimbau pada seluruh jajaran pemerintah dari mulai RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, wali kota untuk sama-sama membangun solidaritas sosial. Banyak orang yang rumah sakitnya gratis tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya, tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakitnya, tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta. Nah, masalah itu harus diselesaikan di tingkat lingkungannya masing-masing. Di tingkat RT, cari bendahara atau orang yang bisa dipercaya. Kemudian setiap hari orang menyimpan uang 1000 rupiah di kotak di depan rumahnya. Dulu saya menyebutnya beas jempitan. Kemudian disimpan di situ. Nanti kalau ada orang sakit, kemudian tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakitnya, maka orang yang mengelola uang itu bisa memberikannya, dan setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang, di RW ada grup WA, sangat mudah. Dan kemudian di bupati bisa mengkoordinir para ASN-nya. Nanti setiap hari di rumah dinasnya ada yang mengadu, maka dia bisa melayani ketika anak tidak punya sepatu ke sekolahnya, maka bisa dibantu. Gubernur tidak akan mengambil uang itu dan tidak akan mengkolektifkan. Saya hanya mengelola dana operasional gubernur sampai hari ini yang saya gunakan untuk layanan rakyat dan untuk layanan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Maka itu juga akan dikelola oleh bendahara yang ditunjuk oleh sekretaris daerah. Kemudian ada namanya Balai Pananggihan. Uang itu dikumpulkan dari para ASN untuk memberikan sumbangsi, menolong sesama masyarakat. Gak ada kaitan dengan APBD, gak ada kaitan dengan dana APBN, gak ada kok. Dan kegiatan ini bukan kegiatan baru. Di lingkungan masyarakat di seluruh Jawa Barat, banyak sekali daerah-daerah yang sudah melaksanakan ini. Dan bagi mereka yang sudah melaksanakan, tinggal dioptimalkan layanannya. Bagi belum melaksanakan, silahkan dicontoh daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan. Bukan kewajiban, hanya ajakan, ya. Mari kita nolong sesama kita. Barangkali hari ini kita memberikan sumbangsi pada orang, bisa jadi suatu saat kita yang mengalami kesulitan dan akhirnya ada tempat, ada pananggihan, ada tempat mengadu di mana kita bisa meminta pertolongan. Hanya itu saja. Hatur nuhun ya Mbak. Sehat selalu. Cinta pertama saya pada Kokom Komariah. Untuk seluruh disabilitas, semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik untuk tidak membedakan. Jabar istimewa, Jabar inklusif. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara Bareng Anton. Nanti kita kunjungin aja. Saya lihat itu dari negara, bukan hanya kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Halo guys, teman-teman online Buka Suara, jangan lupa untuk di subscribe Kreator Kolektif edisinya Kota Bandung. Halo guys, kita lagi di sini. Jangan lupa subscribe. Kita lihat menu makananku pagi ini. Ini kan layanan pengaduan itu ada di rumah pribadi saya di Lembur Pakuan. Dan tentunya ini sangat baik dan itu kan menggunakan dana operasional gubernur dan dana pribadi gubernur. Nah, kemarin saya menggagas bagaimana kalau para ASN ini juga
ikut memberikan sumbangsi terhadap berbagai problem sosial, ya terutama kan 3 problem sosial. 1, masalah orang sakit harus terlayani, baik ketika biaya untuk berobatnya, misalnya BPJS-nya belum terbayar, atau butuh biaya selama di rumah sakit, atau butuh ongkos, atau butuh obat karena tidak tercover oleh BPJS. Itu yang pertama. Kedua, anak sekolah, jangan sampai ada kejadiannya kayak di Bogor, orang giliran baju pramuka, itu kan hal yang mudah banget, cuma 300.000. Nah, kemudian yang 3, layanan hukum. Ke layanan hukum kan memang pengacaranya udah standby. Ini respons warga Jabar dan pengamat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggagas program Rereongan Sapoe Sarbu berupa iuran Rp1.000 per hari dari warga untuk membantu pembiayaan pendidikan dan kesehatan masyarakat kurang mampu. Dalam bahasa Sunda, Rereongan Sapoe Sarbu berarti gotong royong Rp1.000 per hari. Lewat surat edaran C nomor 149 PMD 0304 Kesra, program ini ditujukan untuk membantu kebutuhan darurat pendidikan dan kesehatan, seperti biaya sekolah atau pengobatan warga kurang mampu. Nantinya, dana akan dikumpulkan melalui rekening khusus Bank BJB, dikelola oleh pengurus di setiap instansi atau lingkungan masyarakat, dan dilaporkan secara terbuka melalui aplikasi Sapa Warga maupun portal resmi Pemprov Jabar. Program ini bersifat sukarela, namun surat edaran resmi telah dikirim ke Bupati, Wali Kota, dan instansi pemerintah se-Jawa Barat. Donasi dikumpulkan di unit kerja, sekolah, atau komunitas. Dana disalurkan melalui rekening khusus di Bank BJB. Pengelolaan dilakukan secara transparan oleh penanggung jawab lokal. Nantinya, dana akan digunakan untuk biaya sekolah, seragam, buku untuk pelajar kurang mampu, pengobatan warga yang tidak memiliki BPJS atau akses medis. Program ini berakar pada nilai budaya Sunda, Sili Asah, saling mengingatkan, Sili Asih, saling mengasihi, Sili Asuh, saling membantu. Beberapa warga menilai program ini membebani masyarakat yang sudah dikenai pajak. Ada juga yang mempertanyakan transparansi dan potensi unsur paksaan, terutama bagi pelajar dan ASN. Sebagian mengaku pasrah, sebagian mengaku mendukung. Namun, ada juga yang mengaku ragu. Satu di antara warga asal Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Edi Kusnaedi, 35, mengaku sangat mendukung program rereongan ini meski masih ragu dengan pelaksanaannya. Rp1.000 itu kan kecil sekali. Tapi kalau dikumpulkan banyak orang, pasti hasilnya besar. Bisa bantu anak-anak sekolah atau orang sakit yang tidak mampu, ujar Edi kepada Tribun Jabar, Sabtu, 4 Oktober 2025. Namun, program yang baik akan berakhir buruk jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Apakah uangnya benar-benar sampai ke masyarakat atau tidak? Kita sering dengar bantuan tidak tepat sasaran. Jadi mekanismenya harus jelas, transparan, dan gampang diakses publik. Kalau itu bisa dibuktikan, pasti banyak orang yang mau ikut, katanya. Berbeda dengan Edi, Enung, 40, mengaku keberatan dengan program baru ini. Program seperti ini, ujarnya, rawan disalahgunakan. Terus terang saya kurang setuju. 1.000 memang kecil, tapi kalau tiap hari dikumpulkan se-Jawa Barat kan jumlahnya besar sekali. Kalau tidak ada pengawasan ketat, ia rawan dikorupsi, ujar Enung, warga Kecamatan Soreang. Enung berharap Pemprov Jabar bisa mengkaji kembali kebijakan tersebut, terutama pada mekanisme pengawasannya. Buat saya, pemerintah harus buktikan dulu sistem pengawasannya benar-benar kuat. Kalau tidak, iuran ini hanya akan menambah ketidakpercayaan masyarakat, ujarnya. Berbeda dengan Edi dan Enung, warga Kecamatan Katapang, Wisnu, 29, memilih pasrah. Menurutnya, selama uangnya sampai ke orang yang membutuhkan, ia tidak keberatan. Saya sih ngikut saja apa kata pemerintah. 1.000 per hari tidak akan bikin miskin, malah bisa jadi amal kalau betul dipakai membantu orang susah, katanya. Tapi kalau ujung-ujungnya ada kebocoran atau diselewengkan, ya rugi juga masyarakat. Jadi kuncinya pemerintah harus jaga amanah. Kalau benar-benar untuk kebaikan, saya siap ikut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mestinya mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang sudah tersedia dari hasil pungutan pajak dan retribusi, ketimbang menciptakan pungutan baru. Halo, Semilajeng Enjing, Sampurasun warga Jabar, kembali lagi di Buka Suara. Buka Suara bareng Anto, dan kali ini Anto akan membahas tentang surat edaran yang baru saja ramai diperbincangkan oleh halayak publik tentang kebijakannya Pak Deddy Mulyadi tentang rereogan atau apa ya, gotong royong untuk membantu warga Jabar dengan berdonasi atau bersedekah Rp1.000 per hari untuk
ASN, untuk pelajar, mahasiswa, atau masyarakat lainnya yang nantinya itu dikelola oleh masyarakat untuk masyarakat dan tentunya transparansi. Kabarnya sih seperti itu menurut surat edaran dari yang sudah beredar oleh Gubernur Jawa Barat. Nah, pengen tahu opini saya seperti apa di episode Buka Suara kali ini? Jangan lupa untuk di like, komen, dan share, tentunya di subscribe supaya channel ini terus berkembang. Mohon maaf ya, baru kali ini kita beropini lagi, dan semoga opini Buka Suara ini tetap terus berlanjut. Makanya untuk kamu tetap dukung supaya saya lebih semangat lagi nih. Dan tentunya tonton juga channel-channel ataupun video-video yang sebelumnya terkait kegiatan-kegiatan saya bersama organisasi dan sebagainya, itu untuk menambah informasi wawasan teman-teman juga. Oke, untuk teman-teman online, sahabat netizen. Nah, terkait donasi yang Rp1.000 itu banyak warga yang beranggapan kemana dana APBD-nya, lalu kenapa harus sampai meminta kepada masyarakat lagi, padahal masyarakat ini sudah terbebani dengan adanya pajak yang begitu memberatkan bagi warganya, apalagi sekarang ditambah dengan adanya harus berdonasi Rp1.000 untuk membantu warga Jawa Barat. Warga Jawa Barat ini ada 50 juta guys. Kalau misalkan semuanya berbagi 1.000 per hari dikalikan 30 hari dikalikan setahun, itu berapa? Ada hitungan sampai triliunan. Bagaimana nantinya ini mengelola dana tersebut, apakah nanti tepat sasaran atau tidak? Ini harus adanya pengawasan oleh masyarakat juga tentunya kalau memang ini nantinya akan dijalankan, dilaksanakan. Dan kabarnya dari Pak Deddy Mulyadi kan sejauh ini Pak Deddy Mulyadi sudah membuka layanan pengaduan untuk di tempatnya sendiri melalui dana operasionalnya di Lembur Pakuan, dan kabarnya dari Pak Deddy pernyataannya tersebut nanti ada di videonya, di pemberitaannya, di media masanya. Ini kita terima kasih untuk atas pemberitaannya ya, sebagai sumber informasinya, bahwa statementnya Pak Deddy Mulyadi ingin mengajak reongan kepada masyarakat, tidak hanya oleh Pak Deddy Mulyadi saja melakukan gerakan tersebut, tapi masyarakat juga ikut membangun warga Jawa Barat untuk silih asa, silasi ya, pokoknya silih-silihan gitulah. Dan bukan hanya untuk sebagai tempatnya mereka, bupati, wali kota, 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat pun bisa mengikuti gerakan yang sama. Dan diperuntukkan donasi ini, gerakan ini untuk yang memiliki hambatan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, ataupun bantuan hukum. Itu poin yang konsen bagi Pak Deddy Mulyadi untuk mengelola keuangan ini untuk membantu masyarakatnya. Memang kita akui bahwa secara global, secara umum memang ini bagus sekali, tetapi harus ada sistematis dan manajemen yang kuat agar tidak adanya penyalahgunaan dalam dana terkumpul ini untuk dimana, agar tepat sasaran juga. Dan kita khawatirnya ini, menurut saya pribadi ya, di Lembur Pakuan saja sudah begitu banyak sekali orang yang mengantri untuk melakukan pelaporan pengaduan, yang entah itu adalah semuanya modus ataukah memang benar-benar ingin dibantu. Khawatirnya dengan adanya donasi seperti ini dan memang sudah terkumpul, semakin banyaknya warga Jawa Barat untuk semakin meminta. Dan menurut saya sih lebih baik bagaimana caranya membuat sistematis yang jelas, manajemen yang kuat, manajemen strategi yang kuat, bagaimana masyarakat ini untuk lebih diberikan support sistemnya, untuk membangun sistemnya, tidak lagi dibekali dengan memberikan sesuatu donasi yang itu akan berdampak terhadap, menurut saya ya, mungkin teman-teman online koreksi jika saya salah. Jadi dengan adanya kondisi kita diberi, maka orang-orang akan nyaman dengan pemberian tersebut. Tidak ada upaya untuk gerakan melakukan usaha untuk menghasilkan sesuatu tujuan yang dicapai ya. Seharusnya sih misalkan dia kesulitannya apa, kita coba berikan kailnya, dalam artian supaya dia bisa membuat skill baru, membuat kehidupan baru, membuat kemampuan baru untuk menghasilkan sesuatu yang lebih produktif bagi masyarakatnya itu sendiri, yang misalkan yang berlatar belakangkan tidak mampu dan sebagainya.
Dan kita belum lagi berbicara soal disabilitas yang selalu tertindas Pak Deddy Mulyadi, bahwa untuk pendidikan, kesehatan, apalagi hukum itu semuanya terkena diskriminasi, tidak hanya inklusif, bahwa disabilitas ragam disabilitas itu memiliki hambatan aksesibilitas. Ini apa yang harus diupayakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi dan Pak Irwan Setiawan untuk lebih aware lagi. Dan saya terus mengajak untuk para netizen, para teman-teman online, yuk untuk mempertemukan kami dengan Pak Deddy Mulyadi agar Pak Deddy Mulyadi bisa merasakan secara langsung bagaimana perspektif dari pandangannya Pak Deddy Mulyadi terhadap teman-teman disabilitas ini yang ingin menyuarakan hak-haknya tidak dengan belas kasihan, belas meminta, tapi membangun sistem yang inklusif, yang sistematis, yang mendorong untuk mewujudkan aksesibilitas untuk sebagai sarana dan kemudahan sebagai fungsi kemandirian agar teman-teman disabilitas ini bisa produktif dan terlibat di masyarakat sebagai warga negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekian komentar saya untuk hari ini tentang opini Buka Suara. Kalau memang program itu tetap dijalankan, saya ucapkan selamat Bapak dan semoga berjalan dengan baik program tersebut, dan semoga mengingatkan bahwa ada kelompok-kelompok lainnya juga yang perlu diperhatikan, kelompok rentan, dan mungkin apakah itu terpisah tersendiri, dialokasikan tersendiri atau seperti apa. Maka itu yuk kita rawangan, berduduk bareng, kita diskusikan bersama untuk mewujudkan Jawa Barat yang istimewa, tentunya inklusif, akses untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum hari ini, dan tentunya di like, comment, dan share. Sampai ketemu di vlog berikutnya. See you.